Kita mulai saja. Alhamdulillah bergabung Fatima di tengah-tengah kita. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu semua di kajian Ramadan Asla Special Class dengan tema Ramadan Sibuk Beribadah atau Belanja. Insya Allah bersama Ustadz Gema Ilhami, MPDI Hafizahullah. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan Class dengan hadirnya ibu-ibu, bapak-bapak semua di Halo, tes. Tadi saya kemit ya. Oke. Baik. Izin saya kembali program Asla Special Class. Asla Special Class merupakan salah satu program Asla Pure Water yang menghadirkan kajian online dan webinar kesehatan dengan pemateri yang ahli di bidangnya. ASC diharapkan dapat menjadi media penyebaran informasi kesehatan yang terpercaya dan dakwah Islam sesuai sunnah sebagaimana nilai yang dimiliki oleh Aslah, yaitu nilai dakwah, muamalah, dan ukhuwah Islamiyah. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua sudah bergabung kembali di Aslah Special Class yang kelima nih. Dan mudah-mudahan seterusnya peserta kajian bisa terus ikut di acara Aslah Special Class di sesi-sesi berikutnya. Amin. Baik, mungkin kita beralih ke agenda berikutnya. Oke, sebelum saya masuk ke tata tertib, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada @dailyfawaid, kemudian info kajian sunnah Surabaya, Pasuruan Mengaji Official, dan Kajian Hijrah Official yang telah menjadi media partner Aslah Special Class. Baik, langsung saja kita beralih ke agenda berikutnya. Agar kegiatan ini berjalan dengan kondusif, mohon diperhatikan tata tertib berikut ini ya, Bapak dan Ibu-Ibu semua, yaitu peserta dilarang menyalakan kamera, seluruh peserta wajib mematikan mikrofon saat penyampaian materi. Mikrofon boleh dinyalakan saat ingin bertanya. Peserta dilarang mencoret-coret layar presentasi. Peserta menyimak acara sampai selesai. Adapun untuk adab menuntut ilmu, mohon diperhatikan. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, menyimak dengan sungguh-sungguh dan mencatatnya, bertanya kepada guru dengan sopan santun, berpenampilan yang baik, dan menyiapkan tempat belajar yang nyaman. Insya Allah peserta kajian ini sudah menyiapkan, sudah memperhatikan adab menuntut ilmu. Sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, reminder ya. Insya Allah nanti akan ada link sesi atau link kehadiran peserta kami berikan di akhir sesi. Jadi mohon para peserta untuk fokus terlebih dahulu menyimak seluruh rangkaian acara. Dan insya Allah nanti ada kuis berhadiah untuk 8 orang pemenang. Kami bagi 2 sesi. Sesi pertama nanti setelah penyampaian materi oleh Ustadz
Game Ilhami, kemudian sesi kedua, nanti di akhir sesi ini mohon ibu-ibu, bapak-bapak silakan diperhatikan sampai akhir ya. Baik, saya beralih ke penyampaian si pemateri pada hari ini. Insya Allah kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Gema Ilhami, MPDI Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan pengajar di Pondok Siswa Ruang Muslim Indonesia, pengisi rutin kajian di berbagai masjid, majelis taklim, dan perkantoran di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Kemudian pembina Yayasan Surabaya Mengaji Ofisial. Baik, mungkin saya sapa terlebih dahulu. Ustadz, apakah sudah bergabung? Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan ibadahnya di bulan Ramadan. Amin. Baik, langsung saja kepada Ustadz Gema Ilhami. Insya Allah kajian pagi hari ini durasinya 1 jam ya Ustadz, kemudian disusul dengan kuis berhadiah nanti dan sesi tanya jawab 30 menit ya Ustadz. Boleh. Tapi ini memang video saya nggak kelihatan ya? Sudah. Baik. Oke, baik. Pada Ustadz Gema Ilhami, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari peserta dari kajian Ramadan Aslah Special Class yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk kita bisa merasakan ibadah di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Itu artinya Allah menyuruh kita untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam bulan Ramadan yang telah lalu, ya, untuk kita perbaiki di Ramadan kita kali ini. Maka oleh karena itu, perbanyaklah untuk bersyukur atas segala nikmat tersebut. Karena sejatinya yang menyampaikan kita ke Ramadan itu bukan karena persiapan kita yang matang. Mungkin ada kan orang itu mereka mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari untuk menyambut bulan Ramadan, mungkin 1 bulan, ya, mungkin 2 pekan sebelumnya mereka melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka, ya, di bulan Ramadan. Jadi mereka persiapkan dengan jauh-jauh hari dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi bukan itu yang sebenarnya menjadi faktor utama kenapa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tidak memungkiri hal tersebut sangat penting, tetapi itu bukan faktor utama. Namun yang paling utama itu adalah
semua itu merupakan taufik dari Allah Ta'ala. Semua itu merupakan karunia dari Allah. Maka ketika kita memahami ini adalah karunia dari Allah, ini merupakan taufik dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Karena nikmat bertemu Ramadan itu tidak semua orang merasakannya. Kadang kita dapati ada tetangga kita mungkin, ada teman kita, 1 hari, 2 hari menjelang Ramadan, tahu-taunya dia dipanggil oleh Allah Ta'ala. Padahal kan tinggal sehari atau 2 hari. Atau bisa jadi mereka sudah masuk dalam bulan Ramadan, berpuasa 1 hari, 2 hari bersama kita, dengan harapan mereka pun akan menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan membawa predikat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Namun kan kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita, akhir dari usia kita. Maka ketika kita mengimani akan hal ini, kita paham semua itu merupakan taufik dari Allah, semua itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Maka kita harus memperbanyak bersyukur kepadanya. Karena sejatinya manfaat dari syukur itu yang merasakan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman. Allah mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah, yaitu kebijaksanaan, kecerdasan di dalam dia berpikir, kemudian mengeluarkan tutur kata. Maka sebagai bentuk rasa syukur dia, atau sebagai bentuk dia berterima kasih kepada Allah dari nikmat tersebut, maka hendaklah dia bersyukur. Lalu setelah itu Allah menyebutkan tentang manfaat dari syukur itu. Barang siapa yang bersyukur, manfaat syukur itu kembali kepada yang bersyukur. Allah tidak merasakan manfaatnya, tapi kita sendiri yang merasakannya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan tambahan kepada orang-orang yang selalu bersyukur, la azidannakum, kata Allah, pasti aku tambah. Dan di situ Allah menggunakan sebuah janji. Jadi seolah-olah Allah itu berjanji kepada hamba-hambanya yang bersyukur, pasti aku akan tambah. Yang penting kalian mau bersyukur saja. Tetapi kalau kita kufur kepada Allah Ta'ala, tidak mau kita bersyukur, bahkan cenderung mengingkari hal tersebut, bukan karunia dari Allah, tapi semata-mata karena kecerdasan yang kita miliki, karena kehebatan yang ada dalam diri kita, karena mungkin prefer kita yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari, tapi kita lupa. Semua itu adalah karunia dari Allah dan kita memilih untuk tidak mengakuinya, kita kufur kepada Allah. Maka Allah katakan di situ, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Terpuji. Artinya, ya, itu tidak berefek negatif kepada Allah. Itu tidak akan berdampak buruk kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu Maha Sempurna. Dan kesempurnaan Allah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Oleh karena itu, para jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, perbanyaklah untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Adalah orang-orang yang secara jumlah itu tidak banyak. Dibandingkan dengan orang kufur, orang bersyukur itu lebih sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam firman-Nya,
Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hamba yang bersyukur itu tidak banyak. Artinya kalau kita memahami ayat ini dengan pemahaman terbaliknya, yaitu yang disebut dengan istilah mafhum mukhalafahnya, berarti hamba yang kufur itu jauh lebih banyak daripada yang bersyukur. Oleh karena itu, jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas karunia kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, istiqomahan untuk bisa mengisi bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan kita melakukan ketaatan kepadanya. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini tema yang cukup unik ya, yaitu Ramadan sibuk beribadah atau berbelanja. Kita kalau ngomong Ramadan pasti ngomong Idul Fitri. Kalau sudah ngomong Idul Fitri pasti berbicara tentang satu, baju baru. Yang kedua, ya bisa jadi tas baru kan, atau sepatu baru kan. Tapi umumnya lebih ke arah pakaian baru. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pernak-pernik yang dibutuhkan ketika Idul Fitri. Itu sudah menjadi sebuah hal yang membudaya. Kita katakan membudaya di tengah-tengah khususnya masyarakat Indonesia. Ya. Kalau kita ngomong atau kalau sudah tiba waktunya Idul Fitri atau bulan Ramadan, maka sudah mulai untuk berpikir bagaimana mereka menyiapkan hal-hal yang demikian. Kita katakan hal-hal tersebut itu adalah perkara yang bagus. Tidak ada masalah. Menyambut bulan Ramadan, kemudian menyambut Idul Fitri dengan kegembiraan. Ya. Itu sangat dianjurkan. Karena memang kegembiraan kaum muslimin itu dijadikan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pernah satu ketika Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan kepada ya, orang-orang Yaman, ya, ya, orang-orang Yaman, orang-orang Habasyah, ya, yang mana orang-orang Habasyah yang pada waktu itu, ya, mereka berada di kota Madinah. Lalu tiba saatnya Idul Fitri, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya il'abu ya Bani Arfad. Bergembiralah kalian wahai Banu Arfadah. Banu Arfadah itu sebutan untuk orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia. Bergembiralah kalian wahai Banu Arfadah. Senang-senanglah kalian pada hari ini, yaitu hari raya ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian. Ya. Hendaklah kalian menampakkan kegembiraan kalian di hari raya yang mulia ini. Lalu Nabi SAW melanjutkan ucapannya dan mengatakan, hatta ta'lamal yahud wan nasara, sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu anna fi dina fusha, bahwasanya di dalam agama kita itu ada namanya fusha. Fusha itu kelonggaran. Ya, di dalam agama Islam itu ada namanya bersenang-senang. Ada namanya kita itu mengekspresikan kegembiraan kita. Nah, itulah agama Islam. Ya, itulah dari ajaran dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kita katakan bukan tidak boleh seorang itu bergembira ketika datangnya bulan Ramadan, datangnya Idul Fitri, dengan mereka itu membeli sesuatu yang mereka inginkan, membeli sesuatu yang mereka senangi sebagai wujud dan rasa kegembiraan mereka dengan datangnya
bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan nanti endingnya nanti ketika kita Idul Fitri, itu bukan perkara yang terlarang dalam syariat kita. Bahkan itu adalah perkara yang sangat dianjurkan dan diperbolehkan untuk menampakkan kegembiraan kita. Namun yang sering terjadi ketika hal itu menjadi hal yang paling utama, hal yang paling istilahnya itu yang paling utama, yang paling kita perhatikan daripada ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kaum muslimin itu ada yang namanya mawasimul khairat, yaitu musim-musim kebaikan. Yang mana musim-musim kebaikan ini, di antara hikmahnya adalah Allah siapkan bagi kita agar kita itu mendapatkan hasil yang maksimal, ya, mendapatkan pahala yang baik, mendapatkan tabungan-tabungan kebaikan yang nanti akan kita manfaatkan nanti di hari kiamat. Itu di antara hikmah kenapa Allah menjadikan yang namanya mawasimul khairat, adanya musim-musim kebaikan. Nah, salah satu daripada musim kebaikan itu yaitu bulan Ramadan. Yaitu bulan Ramadan. Allah jadikan musim-musim kebaikan itu, jadikan bulan Ramadan itu sebagai salah satu di antara musim-musim kebaikan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhi, diriwayatkan dari kitab Lataiful Ma'arif dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan tempat kita menanam. Ya, jadi bulan tempat kita menanam. Wa Sya'ban syarrus syaki atau syarrus syuki. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan tempat kita menyiram. Kan nanam dulu baru disiram kan. Ya. Kita kalau nanam kan ya nanam pohon dulu, setelah itu siram. Nah, setelah kita siram tanaman itu, kemudian dia berkembang besar. Kapan dipetiknya? Kata beliau, wa Ramadan syarru hasadiz lizzar'i. Maka bulan Ramadan lah tempat kita memetik dari buah atau panen, atau kita memanen buah dari pohon yang kita sudah tanam tadi. Artinya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita mengumpulkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nabi pernah mengatakan, idza dakhala Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan itu dibelenggu. Nah, ketika para ulama menjelaskan tentang hadis ini, apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga itu dibuka? Maksudnya adalah bahwasanya pintu-pintu surga, ya, pintu-pintu surga itu adalah Allah membuka pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan ini untuk kita maksimalkan. Karena kita beribadah di bulan Ramadan, dengan kita memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan ini, itu tidak sama dengan bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Ya. Tidak sama. Karena di dalam bulan ini, amal ibadah itu pahalanya jauh lebih besar. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu jauh lebih utama. Ya, mungkin di sana ada riwayat yang sedikit dhaif mengatakan bahwasanya kalau beribadah di bulan Ramadan
pahala ibadah sunnah seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Sedangkan ibadah wajib diberikan pahala yang lebih besar. Ya. Secara status daripada riwayat ini itu tidak benar. Tetapi kalau secara makna, ya maka bisa dikatakan iya. Karena beribadah di bulan-bulan Ramadan itu, melakukan ketaatan di bulan Ramadan, itu pahalanya jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena di bulan ini pintu-pintu surga itu dibuka. Ya. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, futihat abwaabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat itu dibuka. Apa maksudnya pintu-pintu rahmat itu dibuka? Bahwasanya Allah menjadikan hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan itu memiliki motivasi, memiliki semangat untuk dia memperbanyak amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya atmosfer beribadah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu berbeda. Ya, seolah-olah kalau di dalam bulan Ramadan itu kita sedang melakukan satu perlombaan, yang mana namanya orang berlomba itu kan dia ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Sedangkan di luar bulan Ramadan terkadang kita dapati diri kita ya mungkin agak sedikit malas beribadah, mungkin agak sedikit aras-arasan di dalam kita beribadah kepada Allah. Tetapi coba kalau diperhatikan di bulan Ramadan, ya Masya Allah, semangat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali kita mendapati kaum muslimin yang semangat sekali untuk melakukan amal-amal kebaikan di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, maksud saya, ketika kita diberikan kesempatan seperti ini, maka dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu usia. Umur kita tidak tahu siapa. Ya. Mungkin ekspektasi kita akan hidup mungkin sekitar 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Itu kan ekspektasi kita. Tapi kan final dari usia itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita dalam syairnya. Beliau mengatakan, "Tazawwad minat tuqwa, fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Hendaklah kalian memanfaatkan segala momen-momen yang ada dalam diri kalian dengan amal kebaikan. Karena tatkala malam itu sudah datang menyelimuti, kalian tidak tahu apakah kalian akan bisa hidup sampai esok pagi, ataukah justru itu merupakan malam terakhir kita untuk kita merasakan enaknya tempat tidur kita yang ada di dunia ini. Nah, coba mental seperti itu yang coba untuk dibangun dalam diri kita para jamaah sekalian. Kita tidak tahu usia kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Tidak ada yang tahu. Ya, ajal itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ajal itu kapan datangnya. Dalam kondisi kita sedang apa. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang yang datang kepada beliau, kemudian beliau disapa dengan mengatakan, "Kaifa asbahta?" Ya. Bagaimana kabarmu pagi ini? Maka beliau mengatakan, "Fi umrin yanqus wa dhunubun tazid." Ya. Usiaku semakin berkurang. Ya. Kesempatan hidupku semakin berkurang. Sementara aku belum menyiapkan bekal yang banyak. Akan tetapi dosa-dosa yang aku lakukan itu semakin banyak. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis beliau memotivasi kita untuk kita memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan ini. Apalagi sekarang kan kita sudah di tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya? Iya, sudah di tanggal 10. Betul kan? Mana kalendernya? Betul, Ustaz. Iya. Kita sudah di tanggal 10 Ramadan. Harusnya kan itu sudah menjadi suatu bahan evaluasi bagi kita. 10 hari berlalu, apa yang sudah kita lakukan?
Ya, apa yang sudah kita kerjakan, ibadah-ibadah apa saja yang sudah kita maksimalkan, momen-momen apa saja yang sudah kita manfaatkan, ya, dari 10 hari yang berlalu ini. Jadi perlu untuk kita mengaudit diri kita. Jadi bukan hanya audit itu berlaku pada perusahaan, pada keuangan, tidak. Ya. Tetapi audit yang paling utama yaitu tatkala kita mengaudit diri kita, mengaudit amal ibadah kita. Apa yang sudah kita lakukan selama 10 hari terakhir ini. Dan setelah kita mengaudit diri kita, maka silakan membuat perencanaan untuk 20 hari ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Target-target apa yang harus kita kerjakan selagi kita diberikan kesempatan untuk bisa terus beribadah di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nabi pernah mengatakan, ihris ala yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah kalian untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, dan mintalah tolong kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kalian lemah. Nah, di dalam hadis tadi, Nabi menyandarkan kepada kita, seorang tidak akan mampu untuk melakukan dan memaksimalkan kesempatan untuk melakukan perkara yang bermanfaat kalau semua itu tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi butuh pertolongan dari Allah. Karena kita ini adalah hamba yang tidak ada daya dan upaya. Kita hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu lemah. Mungkin dari sudut pandang kita melihat ada orang yang besar, kekar, tinggi. Dia adalah orang yang kuat. Belum tentu. Mungkin barbel dia bisa ngangkat. Ya. Tetapi belum tentu dia bisa mengangkat matanya, mengangkat kepalanya untuk dia beribadah kepada Allah. Mungkin dia bisa merasakan, ya, atau bisa menahan dirinya untuk dia tidak memakan makanan yang itu akan mengganggu dari pola makannya. Ya. Namun banyak diantaranya juga yang dia tidak mampu untuk menahan rasa dahaga dan laparnya, dan dia tidak mampu untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu butuh kepada pertolongan Allah. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita akui diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya dan tidak ada upaya bisa kita lakukan, melainkan semua itu merupakan karunia dari Allah. Itulah yang sering kita ucapkan dalam zikir pagi dan petang. Yang kita ucapkan di dalam doa-doa tersebut. Kata Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai hamba-hamba, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya. Dengan rahmatmu, aku memohon perlindungan kepadamu. Aku memohon engkau menjagaku. Lalu setelah itu apa kata Allah? Dan kata Nabi SAW, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau menimpahkan urusanku itu kepada diriku, meskipun itu hanya sekejap mata. Nah, ini suatu pengakuan yang kita ucapkan, yang kita lontarkan kepada Allah Ta'ala, bahwasanya kita adalah hamba yang butuh kepada pertolongan Allah, terutama di dalam kita memaksimalkan kesempatan di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan terus datang setiap tahunnya. Tetapi kan kita belum tentu untuk bertemu setiap tahun dengan bulan Ramadan tersebut. Ya, maka kesempatan yang ada ini silakan untuk dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh dan amal ketaatan yang sangat dianjurkan di dalam bulan yang mulia ini untuk kita kerjakan. Di antaranya misalkan dengan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama qiyamul lail, sholat tarawih. Ya, kita melakukannya bersama imam, kita sholat bersama mereka, karena mengingat keutamaan orang-orang yang bertarawih bersama imam itu seperti dia sholat semalam suntuk.
Kita tahu tidak ada yang mampu untuk sholat semalam suntuk. Tapi pahala itu bisa kita dapatkan dengan kita bertarawih bersama imam sampai selesai. Kata Nabi SAW, "Man qoma ma'al imam hatta yunsarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia itu sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka niscaya dia dicatat baginya itu pahala sholat semalam suntuk. Nah, kondisi ini itu kan sulit untuk didapatkan kalau di luar bulan Ramadan. Karena tidak semua orang dia itu mampu untuk bangun di malam hari untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ketika kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini, maksimalkan kesempatan itu. Manfaatkan momen tersebut. Jangan biar dia lepas. Jangan kasih dia untuk lepas dari genggaman kita. Tapi genggam dia. Ya. Sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita memperhatikan ya, belanja itu bisa dilakukan kapan-kapan. Tetapi kalau kesempatan di bulan Ramadan, itu kan belum tentu datang setiap tahunnya kepada kita. Makanya seorang mukmin itu dia harus memiliki pemikiran yang cerdas. Dia harus bisa berpikir kritis. Apa yang dia butuhkan untuk saat ini? Apa yang harus dia maksimalkan untuk saat ini? Itu adalah seorang mukmin yang cerdas. Dia akan memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Dan dia tahu mana momen yang tidak akan pernah datang lagi, mana momen yang akan sangat jarang datang di dalam kehidupannya, dan mana perkara-perkara yang dia itu harus benar-benar dia memaksimalkannya karena belum tentu momen itu akan datang kembali dalam kehidupan. Itu seorang mukmin itu seperti itu. Nah, coba lihat potret para salaf dulu. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah. Selama 6 bulan agar mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu, disitulah momen yang terbaik untuk mereka mengumpulkan ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah ibadah sholat. Jadi bukan sholat wajib ya, ini berbanyak. Sholat sunnah. Duhanya, tarawehnya, iya, mungkin sholat rawatibnya atau sholat-sholat yang lainnya, itu dia perbanyak untuk melakukannya ya, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah, terutama sholat tarawih tadi. Dia hidupkan malam-malam dengan dia bertarawih, dengan dia melakukan sholat tarawih bersama dengan imam, dengan niatan ingin mendapatkan pahala sholat semalam suntuk tadi. Nah, itu namanya kita memanfaatkan momen. Karena belum tentu akan terulang nanti di tahun depannya. Dan tidak tahu usia kita. Kemudian yang kedua, yang perlu untuk kita maksimalkan di bulan yang mulia ini, yaitu dengan kita banyak-banyak bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena ada nilai tersendiri dari kita bersedekah di bulan Ramadan, terutama kalau sedekah itu berkaitan dengan kita memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW menyebutkan pahala orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW pernah bersabda, man fattara sha'iman. Barang siapa yang dia itu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dia memberikan makan kepada orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Walau bitamratin au bisyurbatin, meskipun itu hanya dengan satu kurma. Satu kurma. Atau dengan seteguk air. Mungkin 1 gelas air ya. Ini nggak ada air karena lagi puasa ya. Mungkin ibu-ibu kalau mau beli air asal aja itu. Ya. Untuk berbuka puasanya. Baik. Jadi barang siapa yang berikan makan kepada orang yang berpuasa meskipun dengan 1 butir kurma atau dengan 1 gelas air, ya, 1 gelas ya, yang ya gelas ya, tahu gelas kan, ya, bagi kita kasih, ya, di antara
salah satu kebiasaan dari kaum muslimin di zaman dulu, itu suka memberikan minum kepada orang lain, terutama kepada orang berpuasa. Pemandangan itu bisa didapatkan di Saudi itu banyak. Di Saudi itu kalau sudah datang bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang memberikan minum kepada orang lain. Mungkin para jamaah ingin melakukan yang demikian, boleh. Untuk dia mungkin membantu atau mengirimkan kepada masjid berupa air, kirim supaya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu min ujurihim syai'. Maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Bayangkan, kita sendiri berpuasa, lalu kita memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala double. Ya. Mendapatkan pahala yang double. Pahala dari puasa diri kita sendiri dan pahala dari orang yang berpuasa tadi. Bayangkan kalau kita memberikan berbuka itu kepada banyak orang. Kalau satu orang saja itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita memberikan itu kepada banyak orang? Contoh misalkan, ya, kita memberikan 10 dus ya, air yang gelas. Itu satu dus itu isinya berapa sih? 48 cup ya. Iya, betul ya? Kalau nggak salah. Iya, Ustaz. Iya. 48 cup. Bayangkan satu dus itu 48 cup. Lalu yang minum itu 48 orang. Itu kita masuk ke dalam hadis ini. Luar biasa gitu kan? Sudah mereka mendoakan kita, kita dapat pahala seperti yang mereka lakukan dari berpuasa itu. Padahal itu hanya bermodalkan satu dus yang berisi air gelas 48 cup. Berapa sih satu dus itu kan? Murah kan? Ya kan murah kan? Paling rentan harga berapa? 20, 30-an ya? 30.000 ya. Ya. Saya bukan penjual air soalnya. Nanti ibu-ibu bisa tanya sama mungkin ya marketing asalnya ya. Saya nggak tahu. Kita gitu ya 20-an ya. 20-an, 30 ya. Kayaknya segitu. Ya. Bayangkan kalau kita berikan itu 10 dus, 20 dus. Pahalanya besar. Tinggal dikalikan aja. Satu dus 48 cup kali 10 480. Ya, apalagi kalau kita misalkan memberikannya 100 dus, itu sudah berapa? Diminum sama orang yang berbuka puasa, subhanallah. Ya, luar biasa. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan, memperbanyak sedekah di dalam bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan itu merupakan sedekah yang paling afdal. Ya. Begitu pula momen yang harus dimanfaatkan di bulan Ramadan adalah membaca Quran, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa disertai dengan kita memahami maknanya. Karena terkadang banyak orang yang baca Quran tapi tidak paham maknanya. Tidak ngerti apa yang dia baca. Menghatam Al-Quran itu bagus. Pahala di sisi Allah. Tetapi kalau bisa ditambah kualitasnya dengan kita memahami maknanya, itu maka jauh lebih utama di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita berusaha memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Pedoman hidup kaum muslimin. Makanya kita kaum muslimin itu mencari pedoman hidup tidak usah jauh-jauh. Tidak usah mengambil teorinya orang-orang barat, apalagi itu adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberalis. Ya. Pada hakikatnya, mereka mengeluarkan teori-teori seperti itu, mereka sendiri sebenarnya mengambil teori hidup mereka dari Al-Quran. Dan itu sering kita dapati. Mereka mengambil teori hidup mereka dari Al-Quranul Karim. Mereka mengakui tentang kebenaran dari Al-Quran. Ya. Tetapi karena mereka sombong, mereka tidak mau mengambilnya. Dan kita heran, kita sendiri yang diberikan hidayah sama Allah untuk bisa memahami Al-Quran itu, karena kita tidak ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sudah gitu tidak pernah dibaca. Ya. Mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa memulai untuk merutinkan diri kita membaca Al-Quranul Karim.
Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita petik dari Al-Quranul Karim. Ya, segala problematika kehidupan kita itu semua terjawab di dalam Al-Quran. Problem apapun ada di dalam Al-Quran jawabannya. Cuma kita tidak menemukannya karena kita kurang menelaah, kurang mentadabburi Al-Quran tersebut. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan apa? Qira'atu ayatin bitadabburin wa tafaqquhin wa tafahhumin khairun min tilawatil khutbah. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan tafahum, memahami maknanya, itu masih jauh lebih baik meskipun itu satu ayat dibandingkan dengan kita menamatkan Al-Quran itu satu kali khotam tapi tidak dibaca dengan tadabbur dan tafakkur. Nah, dari sini yang ingin ditekankan oleh para ulama itu adalah pentingnya memperhatikan kualitas daripada sekedar kuantitas. Tetapi kalau bisa menggabungkan kedua-duanya antara kualitas dengan kuantitas, maka inilah kesempurnaan dari satu amal ibadah. Di antaranya baca Quran. Jadi maksimalkan. Ya, manfaatkan. Karena kalau nggak di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan menghatamkan Al-Quran? Mengingatkan sibuk sekali kita. Ya, waktunya banyak. Terbuang begitu saja sebenarnya. Kita gunakan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi biasanya ibu-ibu. Waktunya itu Masya Allah panjang kali lebar. Ya, nanti ada waktu bangun. Setelah itu waktu untuk mempersiapkan bagi keluarga. Ya, setelah itu sudah semua selesai, nanti ada namanya waktu beres-beres. Ada namanya waktu ngerumpi. Ya, waktu ngerumpi ada. Habis waktu. Sementara waktu ini kan sesuatu yang tidak bisa kembali. Hilang, ya udah tidak bisa kembali. Usia kita yang kemarin tidak bisa kita kembalikan lagi ke masa depan. Yang ada itu adalah terus berjalan sampai pada titik kita akan meninggalkan dunia. Sementara kita tahu membaca Al-Quran itu salah satu pemberi syafaat di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu berarti kita sedang mengambil salah satu sebab yang menjadikan kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang bisa kita manfaatkan atau kebaikan yang bisa kita manfaatkan dari bulan Ramadan ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Adz-Dzariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi sahur itu bukan yang mikirin makan. Nasi, dan nasi. Bukan. Ya. Tetapi yang harus ada dalam diri kita ketika sahur itu, kita bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat berharga itu dengan istighfar. Karena itu adalah waktu yang sangat afdol. Waktu yang luar biasa, sepertiga malam terakhir. Ketika waktu sahur itu. Ya, dipakai untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dipakai untuk beristighfar. Luar biasa. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti manfaat dari istighfar itu akan kita rasakan nanti dalam kehidupan kita. Di antaranya apa kata Nabi SAW? Di antara manfaat dari orang-orang yang merutinkan istighfar bagi dirinya, man aktsara min istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang dia itu merutinkan istighfar kepada Allah Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia beberapa keutamaan. Ya. Di antaranya yang pertama, Allah jadikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Ada solusi dari problem yang kita hadapi. Wa min kulli dhikin makhraja. Dari kesempitan Allah berikan kelapangan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, terkadang kita ini suka mengeluhkan tentang rizki. Maka konsep Islam di dalam mengatur rizki itu salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak merutinkan istighfar dalam dirinya, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang lainnya jemaah, yang mungkin bisa kita manfaatkan di momen yang sangat berkah ini adalah memperbanyak doa. Karena bulan Ramadan itu selain dia terkenal dengan bulan puasa, bulan orang-orang yang berpuasa ya, bulan orang-orang yang berpuasa. Karena ada juga yang tidak berpuasa. Yaitu dengan kita memperbanyak berdoa. Hal itu bukan tanpa dasar. Ya. Para ulama itu mengambil kesimpulan dari ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Itu Allah letakkan ayat itu berada di antara ayat-ayat puasa. Ya, saya ulangi ya. Allah letakkan ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Itu Allah letakkan di antara ayat-ayat puasa. Seolah-olah Allah ingin memberikan sebuah bahasanya, membuat isyarat gitu loh, memberikan sebuah isyarat bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah, bulan doa, bulan kita memperbanyak doa kepada Allah. Bulan kita memperbanyak doa. Sampai-sampai bahasa yang Allah pakai di dalam ayat tersebut, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu adalah bahasa yang sangat intim sekali. Ya. Itu adalah bahasa yang sangat intim yang Allah jadikan itu kepada hambanya. Ya. Intim banget doa ayat itu. Coba lihat, kalau kita mau membaca memahami dari kata per kata, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku. Jadi Allah menggunakan bahasa hambaku. Ini adalah sebutan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu senang kalau dipanggil dengan Abdullah, hamba Allah. Karena ini adalah suatu bahasa yang sangat indah. Menunjukkan kedekatan yang sangat luar biasa antara Rob dengan hambanya. Makanya kan dalam beberapa momen, beberapa kesempatan itu Allah memanggil dengan panggilan hamba. Mana contohnya? Seperti dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Ya. Ayat yang ke-53 kata Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Allah menggunakan kata hamba di situ. Jadi menggunakan bahasa yang sangat intim. Ya, intim sekali. Ya. Bahasa yang sangat luar biasa, sangat intim sekali. Terus setelah itu apa kata Allah? Fa inni qarib, katakan kepada dia, aku itu dekat. Aku tidak jauh dari mereka. Ya. Aku itu dekat dengan mereka. Padahal kalau kita pikirkan, Allah itu berada di atas arasnya yang tinggi sana di langit yang ketujuh, sementara kita berada di dunia. Secara jarak hakikatnya sangat jauh. Tetapi Allah ingin mengabarkan kepada kita tentang sebuah hubungan yang sangat dekat. Bolehlah secara jarak itu jauh. Ya. Mungkin kalau bahasanya orang Indonesia itu jauh di mata, dekat di hati. Itu pepatah zaman dulu tuh. Jauh di mata, dekat di hati. Secara jarak kita jauh dengan Allah. Tetapi Allah ingin mengungkapkan bahwa jarak yang jauh itu tidak ada masalah. Bukan satu problem yang perlu kita keluhkan untuk kita meminta kepada Allah. Makanya Allah menggunakan kata qarib, dekat. Ya. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan bagi orang-orang yang mau berdoa. Falyastajibuli. Maka penuhilah sengguruan, penuhilah panggilanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, subhanallah.
Lihat, ya. Sampai-sampai Allah meletakkan hal tersebut di dalam ayat-ayat puasa itu, menunjukkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita disuruh untuk berdoa. Nah, ini amalan yang harus diperbanyak. Bayangkan ya, di dalam Ramadan itu kalau kita mau perhatikan, terkumpul waktu-waktu yang mustajab dalam kita berdoa. Sepertiga malam terakhir. Seluruh waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab. Belum lagi ketika hendak berbuka. Belum nanti ketika menunggu adzan dan iqamah. Subhanallah. Ya, sujud. Apalagi itu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Bisa jadi ya, apa yang kita inginkan itu diberikan kemudahan oleh Allah dan disegerakan oleh Allah Ta'ala untuk mengabulkannya. Nah, ini diantara momen-momen yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, perkara-perkara yang perlu untuk benar-benar kita perhatikan selagi kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaan kita kembali ke tema. Apakah tidak boleh berbelanja, Ustaz? Tadi kan kita sudah sebutkan bulan Ramadan itu bulan beribadah. Pertanyaan apa nggak boleh berbelanja? Boleh, saya bilang nggak. Silakan untuk berbelanja. Ya, apalagi untuk kita menyambut dan menunjukkan kegembiraan kita dengan bulan yang penuh dan kemuliaan ini, boleh, silakan. Akan tetapi jangan jadikan belanja itu sebagai salah satu sebab kita tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini. Karena banyak kita dapati nanti, terutama di 10 hari terakhir, kaum muslimin itu akan disibukkan dengan mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Idul Fitri. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka akan meninggalkan ibadah mereka. Maka kita katakan selagi kita ya tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut, artinya tidak lalai dari kita beribadah kepada Allah, maka belanja silakan, ada masalah. Ya, tafadhol, monggo. Tidak ada yang larang. Tetapi kalau belanja itu menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari kita memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh dan keberkahan ini. Ya. Apakah kita yakin kesempatan itu akan datang untuk kedua kalinya nanti kepada kita? Kita tidak yakin. Mungkin kita tidak tahu. Ya, sampai mana hidup kita kan kita tidak ngerti. Ustaz, tapi kan di bulan Ramadan itu diskonnya banyak. Saya ingin sampaikan sebuah kisah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Ya. Sebagai sesi akhir dari acara ini. Setelah itu nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi Nabi Sulaiman itu salah satu manusia yang Allah berikan kenikmatan berupa kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman ini, beliau itu punya hobi. Ya, beliau punya hobi. Beliau punya hobi. Apa hobinya? Hobinya itu yaitu suka memelihara kuda. Ya. Hobinya itu adalah suka memelihara kuda. Ya, ini bukan kuda sembarangan. Ya, kuda yang luar biasa pokoknya. Jadi hobinya itu suka memelihara kuda. Satu ketika Nabi Sulaiman itu dia bermain dengan kudanya. Namanya kan apa istilahnya ya, orang kalau sudah hobi gitu kan, maka dia akan senang dengan hobinya tersebut. Kayak ibu-ibu kan hobinya belanja. Ya, sampai-sampai ada ibu-ibu yang bilang, kemarin ada yang ngomong begini, Ustadz, ya kan diantara fitrahnya para istri itu adalah menghabiskan hasil kerja keras suami. Nah, saya setuju. Ya, sepakat. Tapi walau alam benar atau tidak. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan, beliau suka pelihara kuda dan beliau suka bermain dengan kudanya. Nah, satu ketika beliau bermain dengan kudanya itu, dia mengelus-elus kudanya, kemudian beliau
istilahnya itu memandikan kudanya. Akhirnya Nabi Sulaiman ini telat sholat asar. Nanti Ibu bisa lihat ya. Kisah ini dalam surat Shad. Pada ayat yang ke-30 sampai seterusnya. Akhirnya dia telat sholat asarnya. Ya. Terus apa yang terjadi? Maka Nabi Sulaiman pun menyembelih kuda tersebut karena menjadikan dia lalai dari beribadah kepada Allah. Menjadikan dia melupakan momen ibadahnya kepada Allah. Disembelih karena dia tidak mau ibadahnya itu hilang dan rusak gara-gara hanya karena sebuah hobi. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Meninggalkan hal itu karena Allah. Ya. Meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi adalah Allah pun membalas niat yang baik tadi dengan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ketika dia meninggalkan kuda tersebut yang menjadikan dia lalai beribadah kepada Allah, maka dia pun diberikan ganti dengan yang lebih baik, yaitu pasukan-pasukan atau dia mampu untuk mengendarai awan. Bayangkan tuh. Jadi kendaraan pasukannya itu awan. Ya. Kalau ada yang bilang ya, ada manusia yang bisa menaiki awan, ya Nabi Sulaiman orangnya. Bukan selain beliau. Ya. Ini bukan awan Kinton ya. Ini kebanyakan nonton film kartun. Ya kalau ada orang yang bisa menaiki awan, itu Nabi Sulaiman itu. Allah berikan itu kepada dia karena dia meninggalkan semua itu karena Allah. Ya. Dia meninggalkan semua itu karena Allah. Apa kata Allah di situ? Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Disembeli. Ya, disembeli oleh Nabi Sulaiman. Lalu apa kata Allah? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhum haitsu asaba. Maka Allah mengganti kepadanya itu dengan awan, yang mana awan itu berjalan dengan begitu cepatnya. Nah, maksud saya, gini loh, kalau kita mau ambil pelajaran dari kisah ini, kehilangan momen untuk berbelanja di bulan Ramadan karena adanya diskon. Kalau kita meninggalkan semua itu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetapi kan nyatanya enggak. Justru sebaliknya. Kaum muslimin lebih suka kehilangan momen beribadah. Momentum beribadah apalagi itu di hari-hari terakhir. Di bulan Ramadan. Daripada mereka kehilangan diskon besar-besaran 70 atau 50 plus 20 atau 70%. Atau beli satu gratis satu. Kita katakan ketika Anda meninggalkan semua itu karena Allah, tenang. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah akan memberikan kelapangan rezeki kepada kita, kemudian kita mampu membelinya meskipun tidak ada diskon. Yang penting semua itu ditanamkan dalam diri dulu. Semua ini saya lakukan karena Allah. Saya tinggalkan karena Allah. Kita harus membangun sebuah keyakinan dalam diri kita. Mental seorang mukmin itu dia yakin sama Allah. Dia tidak boleh ragu sedikit pun kepada Allah. Dia tidak boleh ragu sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan, Ana inda dhonni abdibi. Aku itu tergantung prasangka hamba. Kalau hambaku menanamkan prasangka yang baik kepada aku balas dengan kebaikan. Tetapi kalau hambaku menanam prasangka yang buruk, aku lebih buruk daripada. Yakinlah, jawab sekalian. Atau juga kalau kita pikir sekarang ya, kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Untuk berbelanja secara online. Jadi tidak harus kita itu pergi ke store yang offline untuk kita belanja di situ. Apalagi di bulan-bulan yang seperti ini. Ya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Allah menjadikan di bulan ini atau di dalam kehidupan kita sekarang itu ada opsi untuk kita belanja. Sehingga kita lebih lebih bisa lagi untuk memaksimalkan momen puasa ini dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa tidak dimanfaatkan? Tapi jangan pula tuh ya berlebihan, maksudnya boros juga, enggak kan.
Cuma ini adalah satu kemudahan yang Allah berikan. Tanpa harus kita keluar rumah. Ya, tanpa harus kita capek-capek. Waktu yang kita bayangkan ya, waktu untuk kita keluar segala macam itu kalau bisa dipakai untuk baca Quran lebih bagus. Ya, toh? Belum sampai di sana milih segala macam, belum fittingnya, belum nanti lihat toko ini mampir, lihat toko susu. Jadi maksud saya, kapan lagi gitu loh Allah berikan kita kesempatan seperti ini? Karena kita tidak tahu usia. Apakah usia kita akan sesuai dengan ekspektasi kita, ataukah justru ternyata jauh lebih pendek yang dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manfaatkanlah momen yang ada, kesempatan yang diberikan, dan maksimalkan Ramadan kita ini dengan ibadah kepada Allah. Adapun urusan belanja, tidak usah khawatir. Kalaupun kita tidak mampu membelinya di dalam bulan Ramadan, yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dengan perkara yang jauh lebih utama dan lebih baik dari apa yang kita inginkan, karena kita meninggalkan semua itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya paparkan. Ya, masih ada waktu mungkin sekitar 30 menit ya untuk kita tanya jawab. Ya, mungkin waktu dan tepat kami kembalikan lagi ke moderator. Barakallahu fiikum. Barakallah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua nih di bulan Ramadan, agar gak salah fokus, fokusnya ke belanja daripada ibadah. Masya Allah materinya. Mungkin saya sedikit mengulas di bagian bagaimana cara memaksimalkan ibadah di Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu dengan menjalankan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah seperti qiyamul lail, ikut tarawih sampai witir bersama imam gitu, karena pahalanya seperti semalam suntuk. Kemudian memperbanyak sedekah, karena tadi disebutkan ya, ketika kita memberikan sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar gitu, karena ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran, tapi jangan lupa dengan tadaburnya. Kemudian memperbanyak istighfar, dan memperbanyak doa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz, jangan sampai kita lalai gitu, terlalu sibuk dengan belanja. Belanja diperbolehkan, tapi jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, sebelum masuk ke sesi tanya jawab seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Ustadz ya, insya Allah akan ada hadiah nih, kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang. Dan mohon bantuannya Ustadz untuk memberikan pertanyaan kepada peserta nih Ustadz. Oh gitu? Ya, nanti dari Ustadz kasih pertanyaan dan saya hitung 1-3, yang paling cepat raise hand silakan menjawab. Dan kalau tepat, insya Allah akan mendapatkan hadiah, yaitu sebesar 50.000 per orangnya. Gitu. Ustadznya nggak dapat hadiah? Insya Allah, nanti boleh ya panitia nih, kasih Ustadz hadiah. Oke. Mungkin dimulai ya Ustadz ya, pertanyaan pertama nih. Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Ya. Apa tema kita hari ini? Masya Allah. Itu pertanyaan Ustadz? Iya. Oke, silakan. Bukan. Ganti pertanyaannya, gampang ya. Ya. Saya tadi sebutkan perkataan dari Abu Bakar Al-Bakhili tentang perkataan beliau bahwasanya 3 bulan itu, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan itu ada istilahnya. Nah, tadi saya singgung. Bulan Rajab itu apa, bulan Sya'ban itu apa, bulan Ramadan. Mungkin ada yang bisa sebut. Silakan. Saya hitung dulu ya. Silakan diturunkan dulu nih ibu-ibu semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kepada Ibu Mei ya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Silakan Bu jawabannya. Mohon izin untuk menjawab. Oh iya benar sudah. Oh belum ya?
Kita kira sudah. Belum. Ya. Mohon izin menjawab untuk 3 bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, yaitu bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban, bulan menyiram, kemudian bulan Ramadan untuk memetik atau memanen pahala tersebut. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul, dapat hadiah. Jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama, Bu. Barakallahu fiik, Bu. Baik, insya Allah dicatat ya panitia. Kita ke pertanyaan kedua ya Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz. Pertanyaan kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dibukakan pintu-pintu surga. Nah, apa maksudnya dibukakan pintu-pintu surga? Oke, silakan 1, oke 2, 3. Saya yang telat nih. Tapi tadi yang masuk duluan Kak Sastika ya, silakan. Ya, izin menjawab Ustadz. Maksudnya pintu-pintu surga itu dibuka itu artinya Allah membuka pintu kebaikan. Jadi amal ibadah itu berpahala lebih besar. Juga pintu rahmat itu dibuka. Lalu atmosfer di bulan Ramadan itu sangat terasa. Jadi Allah menjadikan hamba-hambanya itu memiliki semangat untuk melakukan amal yang lebih. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih di sesi kuis pertama ini. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya. Mana nih? Oh iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat tentang doa dan diletakkan di dalam Al-Quran di antara ayat-ayat puasa. Nah, pertanyaannya, itu surat apa, ayat berapa? Masya Allah. Ini belum dihitung, udah langsung naik ya semuanya ya, Masya Allah. Oke. Tadi kalau di saya yang duluan Kak Sulistiana. Silakan Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Meletakkan ayat insya Allah surat Al-Baqarah 185 ayat 1 sampai 6. Diulangi. Al-Baqarah 185 1 sampai 6. 185 1 sampai 6. 186. 18, ya betul, 186 atau 185? 186 Ustaz. 186. Enggak nyontek kan? Enggak, kan mencatat tadi. Oh, iya betul, 18. 186. Ya, 186. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah dapat 3 pemenang ya Ustadz ya. Tadi yang pertama Ibu Mei, kemudian Ibu Sastika, dan Ibu Sulistiana. Mudah-mudahan sudah dicatat ya Kakak Panitia ya untuk hadiahnya. Nanti akan kita hubungi ya pemenang mungkin di grup. Kita umumkan pemenang kuis sesi pertama ini. Tapi tenang aja, buat ibu-ibu yang belum dapat kesempatan untuk menjawab, silakan nanti disimak acara ini sampai akhir karena akan ada kuis berhadiah di feedback tapi kan. Jadi mohon diperhatikan acara ini sampai akhir ya ibu-ibu semua. Baik, mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Monggo silakan. Oke. Saya lihat dulu di kolom chat. Baik, sudah ada pertanyaan ya Ustadz. Saya izin bacakan ya Ustadz ya. Monggo silakan. Di Ibu Sastika Melasari, domisili Gresik, pertanyaannya. Dalam hadis, maksud pintu surga dibuka artinya Allah membuka pintu kebaikan, amal ibadah berpahala lebih besar. Pintu rahmat dibuka, Allah menjadikan hamba-hambanya memiliki semangat untuk melakukan amal. Atmosfer ibadah di bulan Ramadan terasa. Lalu bagaimana dengan arti pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu, bagaimana Ustadz? Iya, adapun pintu neraka ditutup, maka kesempatan orang untuk melakukan kemaksiatan itu diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu kaitannya dengan setelah itu, di mana syaitan itu dibelenggu.
Ya, ada yang mengatakan yang dibelenggu itu adalah para pembesar-pembesar setonnya yang memiliki godaan yang besar. Ya, ada pula yang mengatakan seluruh seton itu dibelenggu. Namun tidak bisa dipungkiri, namanya ya kita hidup itu kan pasti ada yang namanya hawa nafsu. Terkadang yang menjadikan kita untuk melakukan demikian itu adalah kita memperturutkan hawa nafsu kita. Ya, jadi pintu-pintu neraka itu ditutup adalah untuk meminimalisir agar seorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mudah, dan pintu-pintu maksiat itu sangat sedikit untuk bisa kita melakukan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari para ulama. Dan itu nanti bisa dilihat juga di dalam kajian kita kemarin pas ada kajian ngabuburit, nanti bisa dilihat di YouTube aja. Ya, di salah satu YouTube, channel YouTube-nya Surabaya Mengaji, nanti bisa dilihat penjelasan itu. Saya jelaskan secara panjang lebar di situ. Cuma intinya seperti itu. Karena kalau saya jelaskan panjang lebar, nanti bisa-bisa kita kajian 2 kali sekarang. Ya. Ya. Nanti bisa dilihat di sana penjelasan yang lebih lengkapnya. Cuma intinya ditutup itu pintu neraka adalah pintu-pintu maksiat itu diminimalisirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Ibu Sastika, dan tadi bisa selengkapnya bisa dilihat di kajian YouTube Surabaya Mengaji ya Ibu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Iya, monggo. Apakah sudah ada pertanyaan lain? Saya lihat. Sepertinya tidak ada kayaknya. Ya. Ada yang ingin bertanya Ibu? Oh, ini ada yang bertanya Ustaz. Dari Putri Mei, domisili Lumajang. Pertanyaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Qiyamul Lail, salah satunya tarawih berjamaah dengan imam. Bagaimana mengenai tarawihnya perempuan di rumah, Ustaz? Iya, tarawihnya perempuan di rumah itu pahalanya sama dengan tarawih laki-laki di masjid. Dia memiliki pahala yang sama. Karena hukum asal seorang wanita itu kan sholatnya di rumah. Ya. Adapun kalau seorang laki-laki dia tarawih di rumah, ya dia harus sholat tarawih secara berjamaah bersama keluarganya. Tetapi yang lebih afdolnya laki-laki ya sholat tarawihnya di masjid. Ya, sholat tarawihnya di masjid karena itu menunjukkan sebuah syiar yang harus dijunjung tinggi di dalam agama kita. Sehingga para wanita tidak usah khawatir, yang tarawih sendiri di rumah itu pahalanya seperti seorang laki-laki yang tarawih bersama imam di masjid. Nah, itu diantara privilege yang Allah berikan kepada seorang wanita. Ya, Allah berikan privilege yang luar biasa bagi seorang wanita. Pahalanya ibadahnya di rumah, tapi pahalanya sama seperti laki-laki yang sholat di masjid. Ya, hadza wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi nggak perlu sedih nih Ibu Putri Mei, insya Allah pahalanya tadi sama ya dengan sholat di masjid. Baik, mungkin kita beralih lagi Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Ani Istiqlalia dari Malang. Pertanyaannya, Ustadz, apakah hadis sholat semalam suntuk dikhususkan sholat tarawih yang sampai akhir? Bagaimana jika ikut hanya 4 rakaat terus pulang? Bagaimana jika sholat di masjid imamnya terlalu cepat? Apakah diperbolehkan di rumah? Ya, kalau dia sholatnya hanya 4 rakaat, dia tidak masuk ke dalam hadis itu. Karena Nabi SAW mengatakan sampai selesai. Ya, bersama imam sampai selesai. Dan ukuran selesai pada sholat itu, para ulama menyebutkan pendapat yang paling kuat itu adalah sampai witir. Jadi kalau tidak masuk ke witirnya, dia tidak masuk ke dalam keutamaan hadis tersebut. Nah, kemudian kalau kita mendapati kondisi imam yang dia sholat dengan begitu cepat, maka sebisa mungkin cari tempat yang lain untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi kalau kondisi adalah seorang wanita, maka sholat di rumah, biar pahalanya jauh lebih utama. Ya. Para ibu-ibu tuh nggak usah bingung, kalau nggak bisa di masjid di rumah gitu loh. Ya, Islam tidak pernah melarang perempuan untuk sholat di masjid, tetapi kalau mau sholat di rumah itu juga lebih afdal. Kurang lebih seperti itu. Ya. Paham ya ibu-ibu ya? Insya Allah, jazakallahu khair. Baik Ustadz, mungkin kita buka sesi raise hand ya Ustadz ya? Monggo silakan.
Silakan bagi Ibu atau Bapak yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand saja. Adakah yang ingin bertanya langsung nih ke Ustadz nih soal tema kita hari ini? Oke, belum ada. Mungkin saya yang bertanya boleh Ustadz ya? Monggo silakan. Yang sulit-sulit tapi. Ya Ustadz, jadi selain yang tadi budaya belanja di 10 hari terakhir menjelang Lebaran ya Ustadz ya, kita juga ini Ustadz, kadang ada budaya ngabuburit ya Ustadz ya, jadi kayak keluar lihat-lihat, lapar mata, beli segala macam. Nah itu gimana Ustadz perihal itu, dan gimana ya caranya Ustadz biar nggak biar bisa mengendalikan lapar mata nih Ustadz, silakan. Iya, budaya ngabuburit itu kan sebenarnya budayanya orang Indonesia. Ya, budaya ngabuburit itu ya. Kalau nggak salah itu bahasa Sunda ya itu ya. Betul nggak? Siapa orang Sunda di sini? Kalau nggak salah aja. Iya, kalau nggak salah itu bahasa Sunda kalau nggak salah. Ya. Kalau tidak salah ya wallahu a'lam. Jadi kan ngabuburit itu sendiri kalau dalam penjelasan kamus bahasa Indonesia itu kan yaitu jalan-jalan sore di saat waktu senja. Nah, itu kan namanya ngabuburit, gitu kan? Jalan-jalan sore di waktu senja. Nah, itu dipakai lalu dijadikan sebagai suatu tradisi untuk menanti datangnya adzan maghrib. Baik. Hukum asal, ngabuburit itu adalah perkara yang boleh. Ya, silakan untuk melakukannya. Tetapi ngabuburitnya itu dengan bermanfaat. Ya, bukan malah ngabuburit itu dengan kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, pergi kalau ngabuburitnya para pemuda itu kan nongkrong. Apa manfaatnya gitu loh. Ada manfaatnya. Ya, yang lebih afdol itu ngabuburitnya itu ya kalau ada kajian sore menjelang buka hadir di situ itu adalah bentuk ngabuburit yang afdol. Kan saya bilang tadi setiap momen itu kan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi kalau ngabuburitnya itu misalkan melupakan untuk memaksimalkan akhir-akhir dari waktu asar di bulan Ramadan. Yang mana kita tahu kan bahwasanya waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang hilang gitu loh ketika kita melakukan acara ngabuburit ini. Ya. Ini ada banyak yang hilang gitu loh dari kegiatan ngabuburit ini. Tapi selama ngabuburit itu dilakukan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka Islam tidak pernah melarang. Ahlan wa sahlan, silakan untuk melakukannya. Ya belum lagi kita melihat pandangan kita kan mata itu ngelihat makanan itu ya, yang tadinya nggak enak itu kita lihat itu enak jadinya itu. Ada orang nggak suka kolak, tapi kalau lagi puasa kelihatan kolak itu enak. Iya, saya tidak bisa memungkiri diri saya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka kolak. Tapi kalau saya lihat kolak lagi puasa, kok kayaknya kolak itu tuh kalau masuk ke dalam mulut itu kan lewati kerongkongan itu kayak gimana gitu rasanya ya, kayak surga dunia gitu. Tapi pada hakikatnya saya tidak suka dengan kolak, tidak terlalu suka gitu loh. Bukan tidak suka, tapi tidak terlalu suka. Ya. Sama seperti kadang-kadang kita melihat satu minuman, ya minuman itu sudah pernah dibeli dan tahu rasanya. Tetapi ketika di bulan Ramadan lihat minuman itu kok kayaknya seger gitu kan ya. Kok kalau dia diminum tuh enak. Padahal kita sudah tahu rasa minuman tersebut. Nah itulah hal-hal yang perlu untuk dihindari ketika ngabuburit, karena itu akan menyebabkan tabdzir. Akhirnya pergi beli tapi nggak dimakan. Ya, sekarang kita kan sering seperti itu. Ya, mata kan suka lihat ini, lihat itu segala macam, senang lihat makanan ini, lihat itu segala macam. Ya, beli semua dibeli, gorengan ada bermacam-macam. Sampai ada sebuah istilah sekarang itu ya, dengan gorengan itu. Makan kurma itu sunnah ketika berbuka, tetapi gorengan itu wajib. Ya. Itu istilah sekarang. Ya, gorengan itu wajib. Maksud saya, ya silakan untuk ngabuburit, tapi ngabuburitnya pada hal-hal yang bermanfaat, bukan pada perkara-perkara yang justru itu akan menghilangkan nilai-nilai dari puasa yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, setuju dengan Ustadz. Yang tadinya biasa aja ketika di Ramadan lebih nikmat ya Ustadz ya. Kayak tadi gorengan, kolak.
Baik, mungkin ada lagi nih pertanyaan dari peserta. Silakan boleh raise hand. Satu lagi ya. Baik, Ustadz. Ada yang ingin bertanya di kolom komentar mungkin boleh? Oke. Sepertinya sudah tidak ada nih Ustadz ya. Kalau sudah tidak ada, itu artinya kita harus berpisah. Oh, apa Ustadz nih? Ada satu lagi Ustadz. Ya, monggo silakan. Dari Ibu Firda, Surabaya, pertanyaan, izin bertanya Ustadz, untuk perempuan yang haid ketika bangun waktu sahur lalu beristighfar, apakah sama akan mendapatkan kebaikan atau pahala Ustadz? Boleh. Wanita haid itu tidak pernah dilarang untuk dia beristighfar kepada Allah. Wanita yang haid tidak pernah dilarang untuk berdoa. Yang haid itu hanya dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf di Ka'bah. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, di situ nanti ada terjadi khilaf apakah wanita haid boleh memegang mushaf atau tidak. Itu yang kita mengambil kehati-hatian. Kalau ingin memegang mushaf, ya maka mungkin bisa diakali dengan kita menggunakan apa istilahnya kain sebagai pembalut dari tangan kita. Tapi berdoa di bulan Ramadan, berdoa beristighfar itu perkara yang tidak membaca dzikir pakai hitam tidak pernah dilarang di dalam syariat dan tidak ada fatwa para ulama masalah itu melarang orang haid untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, mungkin kita tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada para penanya yang sudah bertanya. Mungkin dari Ustadz ada closing statement Ustadz? Ya, closing statement saya kepada ibu-ibu ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kepada khususnya ibu-ibunya, karena ini momen ibu-ibu biasanya untuk belanja itu yang kayak apa namanya itu rempong itu ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu manfaatkan momen dengan sebaik-baiknya, lakukan kebaikan-kebaikan selagi Allah memberikan kita kesempatan, dan kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ya, kita punya uang 1 triliun. Ya, kita masih bisa membeli urusan dunia. Tapi kita punya uang sebanyak itu untuk membeli waktu, tidak akan bisa untuk membelinya. Karena waktu itu sesuatu yang tidak dijual oleh Allah. Dia adalah pemberian karunia yang mahal dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai 1 detik, 1 jam, 1 hari yang berlalu dari kita, terutama di bulan Ramadan, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Gema Ilhami atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mengisi materi di kajian Asal Special Class. Jazakumullahu khairan. Apabila Ustadz ada kegiatan lainnya, boleh Ustadz meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Barakallahu fiik Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke agenda selanjutnya, saya izin mengingatkan kembali bahwa insya Allah akan ada kuis berhadiah lagi untuk 5 pemenang di sesi akhir acara. Jadi mohon Bapak Ibu tetap menyimak acara hingga selesai. Dan nanti di sesi akhir juga akan kami bagikan form kehadiran atau feedback. Tuh. Nah, sebelum ke sesi akhir, akan ada informasi spesial yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi info yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silakan Kak Afdela. Baik, terima kasih kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Afdela. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah informasi spesial yang bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Jika tadi tema kita berkaitan untuk mengelola pengeluaran selama bulan Ramadan, maka informasi yang akan saya sampaikan ini yaitu seputar penawaran untuk tambahan sumber penghasilan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa setelah sesi ini akan ada kuis berhadiah lagi untuk 5 orang pemenang. Jadi, dan kuis nanti akan berkaitan dengan info yang akan saya sampaikan.
Jadi diharapkan untuk semua peserta tetap tinggal di Zoom meeting dan ikuti acaranya sampai akhir. Nah, informasi yang akan saya sampaikan yaitu seputar Mitra Kebaikan Aslah. Bagi yang belum tahu, Aslah itu adalah Aslah merupakan sebuah brand air minum yang berpusat di kota Surabaya. Nah, dan Mitra Kebaikan Aslah ini ada 3, yaitu ada distributor, agen, dan Horeca atau UMKM. Apa perbedaan ketiganya? Jadi ini merupakan sebuah kerjasama mitra peluang bisnis bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk menambah sumber penghasilan dengan keuntungan dan dengan banyak sekali keuntungan yang akan ditawarkan. Baik lagi untuk perbedaan dari distributor, agen, Horeca sendiri. Yang pertama terletak dari modalnya. Nah, untuk distributor sendiri modalnya mulai dari sekitar 8 juta rupiah. Sedangkan agen atau toko atau retail modalnya sekitar 500.000 hingga 1,5 juta rupiah. Begitupun dengan Horeca dan UMKM atau UMKM. Nah, untuk harganya, distributor memiliki harga yang paling murah dibanding harga agen dan Horeca, sedangkan agen Horeca ini memiliki harga yang sama, tapi tetap lebih murah daripada harga eceran. Dan bentuk kerja yang ketiga itu bentuk kerjasamanya, yang mana Horeca ini atau UMKM ini kerjasamanya berupa kontrak tertulis dengan durasi minimal 1 tahun bagi yang memiliki bisnis atau usaha yang membutuhkan suplai air minum, misalnya hotel, kafe, rumah makan, dan sebagainya. Dan kami akan mensuplai kebutuhan air minum Bapak Ibu sekalian setiap bulannya sesuai kontrak yang dijanjikan. Sedangkan untuk distributor dan Horeca dan agen tidak ada kontrak tertulisnya, cukup dengan mengorder produknya itu sudah bisa bermitra dengan Aslah. Lalu untuk daerah jangkauannya, distributor sekitar seprovinsi Jawa Timur, sedangkan agen dan Horeca itu sekitar kota Surabaya. Namun bagi yang di luar Surabaya juga bisa menghubungi kami. Nanti akan kami arahkan kepada distributor terdekat. Nah, lalu mengapa menjadi Mitra Kebaikan Aslah? Tadi sudah disebutkan banyak sekali keuntungannya. Di antaranya itu dari keunggulan airnya dan juga keuntungan menjadi Mitra Kebaikan Aslah itu sendiri. Untuk keunggulan airnya, Aslah ini merupakan air minum demineral berkualitas. Air demineral ini berbeda dengan air mineral, yang mana air demineral ini berkali lipat lebih jernih dibanding air mineral, bebas zat kontaminasi, sehingga airnya itu jernih dan rasanya ringan dan baik untuk kesehatan, terutama kesehatan ginjal. Lalu diproduksi menggunakan teknologi tinggi, yaitu reverse osmosis dan sinar UV, harga murah dibanding merek lain dengan kualitas yang sama, dan bersertifikat BPOM, Halal MUI, dan SNI. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah teruji kehalalannya, kualitasnya, dan keamanannya. Juga jadi produk ini bukan produk abal-abal. Lalu keuntungan menjadi Mitra Kebaikan Aslah itu modalnya kecil, keuntungannya 100% untuk mitra. Jadi mitra bebas mau mengambil keuntungan berapa dan keuntungannya itu 100% untuk mitra. Tidak ada bagi hasil dengan pihak pusat. Gitu. Lalu banyak bonus dan promo yang akan diberikan dan bisa bisnis dari rumah dan tetap dekat dengan keluarga. Gitu. Lalu peluang pahala dan bisnis yang berkah. Karena setiap keuntungan dari Aslah ini akan disumbangkan, akan disedekahkan bagi yang membutuhkan. Nah, itu juga kenapa disebut Mitra Kebaikan Aslah, karena dengan bermitra dengan Aslah itu berarti ikut menyebar kebaikan, ikut bersedekah, makanya disebut Mitra Kebaikan Aslah. Nah, tadi juga sudah disebutkan harga lebih murah dibanding merek lain. Nah, ini dengan kualitas yang sama. Nah, ini merupakan harga yang ditawarkan untuk harga eceran. Sedangkan untuk harga mitra, baik itu
agen dan Horeca juga distributor itu lebih murah dari ini, dan distributor itu yang paling murah. Jadi ini saja sudah murah, apalagi distributor atau agen. Nah, bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mitra Kebaikan Aslah, syarat-syaratnya atau mungkin detail harganya, dan juga mungkin bonus-bonus dan promonya, bisa silakan hubungi kontak ini. Jadi silakan bagi yang tertarik bisa disimpan kontak ini, lalu nanti silakan hubungi kontak ini. Mungkin bagi yang ragu-ragu, jika ingin diskusi dulu dengan keluarga, dipersilakan tetap simpan aja kontak ini. Nanti jika sudah sepakat dengan keluarga, segera hubungi kami. Gitu. Baik, pengumumannya singkat aja. Dan setelah ini akan ada info lagi seputar tentang kuis berhadiahnya. Jadi tetap stay, tetap tinggal. Jadi semua peserta tetap tinggal di Zoom meeting, jangan kemana-mana. Nah, jadi sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Afdila untuk informasi yang sangat menarik nih. Ibu-ibu ya, semoga semakin kenal dengan Aslah, dan tadi tawaran dari Kak Afdila dapat dipertimbangkan nih. Apalagi tadi Ustadz sudah menyampaikan ya, bahwasannya di bulan Ramadan ini sedekah lebih utama gitu. Apalagi ketika kita bisa membagikan air minum nih ke orang yang berpuasa. Tadi bahkan sudah dijelaskan oleh Ustadz. Bayangkan kalau misalnya satu dus isi 48 air dan diminum 48, tapi kita kalikan lagi dengan 100 dus. Oh, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan kita juga mendapatkan pahala insya Allah. Apalagi tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Afdela, bahwa insya Allah dalam 1 liter air Aslah mengandung atau setara dengan sedekah gitu 15 rupiah gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan Aslah Pure Water bisa menjadi air minum yang bermanfaat untuk umat. Seperti itu. Baik, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang tertarik menjadi mitra kebaikan Aslah, jangan lupa untuk hubungi kontak berikut ini. Atau boleh hubungi admin yang ada di grup ya, Bapak Ibu. Kita beralih ke slide selanjutnya mungkin Kak Panitia. Nah, ini dia. Insya Allah akan ada kuis berhadiah di feedback yang akan kami bagikan di kolom komentar, di kolom chat, silakan diisi feedbacknya. Nanti akan ada 5 soal kuis yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan oleh Kak Afdila. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu di sini yang mendapat hadiah nih, hadiah spesial dari Aslah Pure Water. Baik, sampai juga di akhir acara. Banyak sekali ilmu dan informasi yang kita dapatkan. Semoga kita dapat menerapkan dan mempraktikkan, mengamalkan ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan Bapak Ibu semua dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah terima juga ibadah kita selama bulan Ramadan dan istiqomah setelah Ramadan mungkin nanti selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk isi form resensi atau feedbacknya ya Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti pemenangnya kami infokan di grup, jadi jangan kemana-mana. Oh ya, dan benefit lainnya ya seperti record Zoom, kemudian rangkuman sesi tanya jawab, itu silakan ditunggu juga. Insya Allah akan kami proses terlebih dahulu dan kami bagikan di grup kajian Aslah Special Class Ramadan. Akhirul kalam, saya mewakili panitia Aslah Special Class kajian Ramadan mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak pada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara hingga menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf yang kami lakukan, khususnya saya pribadi. Semoga Allah ridho dengan acara kita hari ini. Allah terima kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di Aslah Special Class berikutnya. Silakan tetap terhubung dengan Aslah dengan follow Instagram kita, kemudian subscribe YouTube kita.
Aslah Pure Water dan tetap tetap berada di grup ya. Ibu-ibu bapak sekalian, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.